Selamat bertemu kembali dengan saya di pembelajaran matematika kelas 9. Pada kesempatan ini nanti kita akan belajar tentang bilangan berpangkat, bilangan rasional. Namun sebelum itu kalian bisa perhatikan untuk tujuan pembelajaran hari ini, yaitu 1. Menentukan hubungan bilangan berpangkat, bilangan rasional dengan bentuk akar. Dan yang kedua adalah menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hubungan bilangan berpangkat, bilangan rasional dengan bentuk akar. Nah, anak-anak, sebelum pelajari lebih lanjut tentang bilangan berpangkat rasional, ini perlihatkan di sini yaitu Bapak Bambang Hidayat. Beliau pada tahun 1954 diangkat menjadi asisten pengamatan bintang ganda visual menggunakan teropong di Lembang. Kemudian pada tahun 68 beliau diberi kehormatan untuk memimpin observatorium di Departemen Astronomi ITB. Kemudian pada tahun 1976 diangkat menjadi guru besar di ITB dalam bidang astronomi. Kemudian di tahun 2004, meskipun beliau sudah pensiun, tetapi beliau diangkat menjadi guru besar emeritus. Mudah-mudahan itu bisa menjadikan inspirasi buat kalian untuk bisa menjadi orang yang bisa berguna bagi bangsa dan negaranya. Kemudian untuk tahapan pembelajaran kali ini, nanti kalian silakan berkelompok seperti biasa untuk pembagian kelompoknya. Kemudian kalian diskusikan untuk menyelesaikan lembar kerja yang nanti sudah Bu Yuni siapkan. Berikutnya adalah kalian presentasikan hasil diskusi dari lembar kerja tersebut. Yang selanjutnya menyelesaikan latihan soal terkait dengan pangkat bilangan rasional, dan yang berikutnya lagi adalah kuis. Anak-anak, kita coba ulas sedikit apa sih sebenarnya itu bilangan rasional. Nah, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A, B adalah anggota bilangan bulat di mana B tidak sama dengan 0. Atau boleh dikatakan supaya lebih mudah dipahami, bilangan rasional itu biasanya dalam bentuk bilangan pecahan begitu. Ya. Selanjutnya, pada bilangan berpangkat bilangan bulat dengan bilangan pokok yang sama, kalian masih ingat di pertemuan beberapa hari yang lalu berlaku bahwa A pangkat M dipangkatkan N, maka hasilnya adalah A pangkat M kali N. Jadi kalau bilangan pokoknya sama, kemudian pangkatnya di situ berbeda, apabila dipangkatkan lagi, maka kita tinggal mengalihkan pangkatnya tersebut. Sementara bilangan pokoknya adalah sama atau tetap. Berikutnya, kalau kalian coba sederhanakan, di situ ada 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi 5. Maka berdasarkan pada sifat bilangan berpangkat bilangan bulat, maka di situ akan menjadi 4 pangkat 10. 10 itu diperoleh dari mana? 10 itu diperoleh dari 2 kalikan 5. Yang selanjutnya, 3 pangkat 1 per 3 dipangkatkan 3. Maka di sini hasilnya adalah 3 pangkat 3 per 3. 3 per 3 diperoleh dari 1 per 3 kalikan 3. Sehingga hasilnya menjadi 3 pangkat 1 atau 3. Berikutnya 5 pangkat 6 dipangkatkan 1 per 6. Maka hasilnya adalah 5 pangkat 6 per 6 atau 5 pangkat 1 sama dengan 5. Nah, dari soal tersebut, adakah yang merupakan bilangan berpangkat bilangan rasional? Iya, ada, yaitu adalah bilangan 3 pangkat 1 per 3. Inilah adalah contoh bilangan berpangkat bilangan rasional. Untuk selanjutnya, coba kalian amati. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ya. Dari sini dapat kita tulis menjadi 2 itu adalah akar pangkat 3 dari 8. Ya. Jadi di sini 2 pangkat 3 sama dengan 8 dapat dinyatakan menjadi 2 adalah akar pangkat 3 dari 8. Demikian pula untuk 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 adalah 9. Maka
3 sama dengan akar pangkat 2 dari 9. Jika itu dinyatakan dalam bentuk umum, misalkan B pangkat 4 sama dengan A, maka B sama dengan akar pangkat 4 dari A. Oke, ini berlaku untuk A lebih dari 0. Selanjutnya, secara umum, kalau B pangkat N sama dengan A, maka B sama dengan akar pangkat N dari A. Jadi B sama dengan akar pangkat N dari A. Kalian bisa perhatikan. Nah, untuk yang B pangkat N sama dengan A, ini disebut sebagai bilangan berpangkat. Sementara yang ini dinyatakan ini adalah sebagai bilangan dalam bentuk akar. Selanjutnya, kalian bisa perhatikan di tayangan berikutnya. Lalu bagaimana hubungan antara bilangan berpangkat bilangan rasional dengan bentuk akar? Nah, kalian perhatikan di sini ya. Di sini Bu Yuni tuliskan 2 pangkat 3 sama dengan 8 sebagaimana yang tadi sudah kita bahas di depan, maka ini sama artinya 2 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Selanjutnya 2 pangkat 3 dengan 8, ini masing-masing kalau Bu Yuni pangkatkan dengan 1/3, maka dapat ditulis ya. 2 pangkat 3 ini tetap, kemudian dipangkatkan 1/3. Karena yang depan dipangkatkan 1/3 supaya nilainya sama, maka 8 juga dipangkatkan dengan 1/3. Maka didapatkan di sini 2 pangkat 3 pangkat 1/3 berarti 2 pangkat 3 kali 1/3. Maka hasilnya adalah 2. Sekarang kalian perhatikan di sini 2 sama dengan 8 pangkat 1/3. Yang ini 2 sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Nah, berdasarkan dari situ masing-masing sama nilainya 2, maka dapat disimpulkan bahwa 8 pangkat 1/3, jadi 8 pangkat 1/3 ini sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Nah, kalian bisa perhatikan di sini adalah bilangan pangkat bilangan rasional, yang ini adalah bilangan dalam bentuk akar. Kalian cermati, 8 pangkat 1/3 sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Maka kalau dituliskan dalam bentuk umum, A pangkat 1/n sama dengan akar pangkat N dari A. Oke, dengan catatan A lebih dari 0 dan N bilangan bulat positif. Nah, itu kalau tadi pangkatnya 1/. Nah, sekarang kalau pangkatnya diubah menjadi A pangkat M/N, maka nanti kalau dinyatakan dalam bentuk akar menjadi akar pangkat N dari A pangkat M. Perhatikan, M yang tadinya di sini posisinya menjadi seperti ini. Kemudian N yang tadinya di sini posisinya menjadi seperti ini. Nah, ini adalah bilangan berpangkat bilangan rasional jika dinyatakan dalam bentuk akar. Oke, dari penjelasan tadi maka dapat disimpulkan yang pertama bahwa A pangkat 1/n sama dengan akar pangkat N dari A. Ya. Ini A pangkat 1/n sama dengan akar pangkat N dari A. Sementara kalau A pangkat M/n itu dinyatakan menjadi akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, ini berlaku untuk A lebih dari 0, M, N anggota bilangan bulat positif. Nah, selanjutnya nanti ada latihan soal. Ini ada 4 buah latihan soal. Silakan kalian coba selesaikan. Kemudian nanti dikerjakan dengan benar, kemudian hasilnya bisa dikirimkan melalui Google Classroom. Demikian pula untuk kuisnya, ada 3 buah soal, dikerjakan dan dikumpulkan secara individu di Google Classroom, karena nanti semuanya sudah Bu Yuni upload atau posting di Google Classroom. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Saya akhiri dulu. Selamat belajar.